Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurmaila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang teori pembelajaran koneksionisme. Ya, jadi teori koneksionisme ini adalah teori belajar yang paling awal dari aliran behaviorisme yang dicetuskan oleh Edward Lee Tordik. Nah, yang mana inti dari teori ini adalah bahwa pembelajaran ini merupakan pembentukan koneksi atau ikatan antara stimulus atau apa yang kita lihat dan respon apa yang kita lakukan. Di sini ada biografi singkat tentang beliau. Jadi nama beliau ini adalah Edward Lee Tordik. Nah, dia lahir tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Nah, wafat pada tanggal 9 Agustus 1949 di Mount New York. Nah, pendidikan yang ditempuh beliau ini ada di Wesleyan University pada tahun 1895. Nah, master dari Harvard University pada tahun 1897 dan dokter dari Columbia University pada tahun 1898, yang mana Edward ini awalnya tertarik pada dunia psikologi setelah membaca buku dari William James yang berjudul Bridge of Psychology. Nah, jadi di Harvard ia ini mulai melakukan eksperimen pada hewan. Nah, hewannya ini ayam yang kemudian ia lanjutkan di Columbia, yang mana eksperimen dengan kucing dan anjing. Nah, di bawah bimbingan James McCullough. Nah, jadi setelah lulus ia ini menghabiskan karirnya sebagai profesor di Toucher College, Columbia University. Jadi fokus utamanya ini adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ilmiah psikologi ke dalam pendidikan. Jadi Edward ini juga dikenal karena eksperimennya dengan Fuzzlebox-nya melalui pengalaman terhadap kucing yang mencoba keluar dari kotak kayu untuk mendapatkan makanan. Jadi dia juga menyimpulkan bahwa belajar bukan terjadi melalui pemahaman mendalam, tetapi melainkan juga melalui trial and error dan SR bond, yang mana ini terbentuk koneksi saraf antara stimulus atau respon yang tindakannya membuka pintu definisi teori koneksionisme. Jadi Edward berpendapat bahwa pembelajaran adalah hasil dari pembentukan koneksi atau asosiasi stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon atau reaksi yang muncul. Jadi ia menyebutkan ikatan ini sebagai SR bond. Jadi secara sederhananya koneksionisme ini adalah teori yang percaya bahwa belajar itu seperti membangun jembatan. Nah, yang mana di otak antara apa yang kita lihat atau rasakan, stimulus, dan apa yang kita lakukan atau respon. Contohnya seperti berlatih basket. Jadi stimulusnya ini
berdiri di garis penalti sambil menggenggam bola basket. Lalu responnya ini melempar bola dengan teknik tertentu. Jadi hasilnya bola masuk ke ring. Nah, lalu airborne-nya ini karena sering dilatih, koneksi antara posisi tubuh dan gerak tangan jadi otomatis. Jadi kita ini bisa hafal gerakan tanpa harus berpikir keras lagi. Ada konsep utama. Jadi berdasarkan eksperimen dari Edward ini, terkenalnya dengan kucing di dalam kotak teka-teki atau puzzle box. Nah, yang mana Edward ini merumuskan beberapa poin kunci utamanya. Yang pertama ada trial and error atau coba-coba. Nah, yang mana di pembelajaran terjadi melalui proses mencoba berbagai respon. Nah, yang mana respon yang gagal akan ditinggalkan, sementara respon yang berhasil akan diingat dan diperkuat. Lalu yang kedua ini ada Lawford Evans, hukum akibat. Nah, yang mana ini adalah hukum yang paling fundamental jika sebuah respon ini diikuti oleh hasil yang memuaskan atau hadiah, makanan. Nah, maka hubungan S dan R board ini tersebut akan semakin kuat. Nah, sebaliknya juga, jika hasil yang tidak menyenangkan, maka hubungan tersebut akan melemah atau hancur. Yang ketiga ada law of exercise atau hukum latihan. Nah, yang mana di sini semakin sering suatu hubungan SR dilatih atau diulang, maka koneksi tersebut akan semakin kuat. Sebaliknya juga, jika tidak pernah digunakan, maka koneksi tersebut akan melemah. Yang keempat ada law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, yang mana pembelajaran ini akan lebih efektif jika individu berada dalam kondisi siap atau secara fisik maupun psikologi untuk menerima stimulus atau memberikan respon. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi teori koneksionisme ini menyatakan bahwa belajar bukanlah tentang pemahaman mendalam secara tiba-tiba, melainkan tentang pembentukan ikatan saraf yang kuat antara apa yang kita alami atau stimulus dan apa yang kita lakukan atau respon melalui pengulangan dan konsekuensi yang positif. Jadi intinya di sini belajar adalah suatu proses pembiasaan yang mana kita jadi ahli karena kita sering mengulang tindakan yang membuahkan hasil manis, sampai otak kita ini bisa melakukan tindakan tersebut secara otomatis tanpa perlu adanya berpikir panjang.